Saya memang 15 menit cukup. Nggak nyusahin kok dosennya, kalau beres aja dia. Yang kuis, tugas di breakdown soalnya itu CPMK berapa. Emang bisa kalau misalnya jamnya udah habis terus dosen pengampu nge-set hadir? Bisa? Bisa. Manual. Soalnya tadi udah di-set hadir. Bisa. Kamu ada tugas nggak? Ada tugas? Ada. Enggak. Tugas sekarang perlu pulang atau enggak? Oh iya. Kok itu nggak ditanya Pak? Dia udah tua. kalian aslet nggak apa-apa lah. Iya. Asli lah. Kamu mau pulang ya? Ini udah jalan videonya. Udah, nanti di-cut aja. Udah jalan, sekarang udah jalan kan? Coba cek. Udah replay belum? udah. Yang ini punya Masur? Udah jalan. Jangan-jangan takut banget nggak terima lagi Bu? HP gue masih Musibah itu. Musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat 12. pagi teman-teman. Pagi Pak. Ya, hari ini kita akan melanjutkan topik minggu lalu, di mana di mata kuliah perancangan rekayasa sistem kerja. Minggu lalu kita belajar terkait apa itu rekayasa sistem kerja. Ada yang masih ingat? Ada yang tahu rekayasa sistem kerja belajar apa minggu lalu? Apa sih yang direkayasa sistem kerja? Rekayasa sistem. Sistemnya direkayasa. Ada yang masih ingat sistem itu apa, teman-teman? Apa yang berhubungan kira-kira dari sistem? Dari manusianya Pak. Oke, kita mengenal kata sistem itu dari SD ya. Ada sistem namanya pernapasan ya. Dia berangkat dari organ apa kalau kalian masih ingat? Dari Hidung. Kamu langsung dari paru-paru. Oh, seinsang. Ya, ini patut nanti dicek ke dokter ya. Karena mayoritas normalnya manusia bernafas dari hidung. Dari hidung ke tenggorokan atau kerongkongan. Ada yang bernafas via kerongkongan? Nah, ya. Itu tempat lewat nasi. Jadi kalau kalian bernafas via kerongkongan nanti tersedak. Nah, artinya kita mengenal ada banyak sekali komponen, atau kalau dalam aspek biologi tadi kita mengenal dengan istilah organ. Ya. Nah, sistem itu adalah sekumpulan organ atau unit dalam suatu lokasi atau tempat yang cenderung punya tujuan yang sama. Itu adalah sistem. Nah, di industri sendiri kita mengenal ada sistem industri ya. Apa aja komponennya? Mesin, metode, environment, misalnya energi, misalnya informasi ya. Nah, ini adalah komponen-komponen penyusun sistem industri. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita menyusun tata letak dari mesinnya. Kita menempatkan orang yang sesuai dengan mesinnya. Ingat ya, 8 jenis waste. Salah satunya ada non-utilized skill. Kita wajib meletakkan orang yang punya skill di stasiun kerja yang sesuai dengan skillnya. Tidak boleh kita rekrutmen tenaga ahli las, tapi kita taruh sebagai admin. Atau sebaliknya, kita rekrutmen tenaga admin, kita taruh di stasiun kerja las. Bahaya, nanti produk yang dihasilkan bisa menjadi defect, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tata letak pabrik, di mana tempat kerja dalam teknik industri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, efisiensi dan tata letak. Masih ingat kata efisiensi? Misal saya analogikan sebuah roda. Kita roda, misal saya buat ekstrim segitiga dengan segi ini belah ketupat. Mana yang lebih efisien dan mana yang efektif? Segitiga efisien? Atau saya buat roda deh biar enak. Roda beneran. Mana yang lebih efisien, mana yang lebih efektif ketika kita pakai sebagai pengganti roda. Misal roda itu ada yang bulat, ada yang segitiga. Mana yang efektif? Mana yang efisien? Efisien itu buat apa? Iya, efisien itu buat apa? Kata kuncinya dari efisien itu apa? Supaya lebih mudah. Mudah dalam hal mencapai tujuan. Kalau efektif? Untuk mencapai tujuan. Mencapai tujuan tersebut. Kalau efektif, kata kunci
kuncinya adalah mencapai tujuan. Kalau efisien sama-sama mencapai tujuan tapi dengan sumber daya yang minimum, biaya seminimal mungkin, tenaga seminimal mungkin, waktu secepat mungkin. Itu adalah aspek dari efisien. Artinya ada batasan. Ada batasan. Kita semua satu hari 24 jam, ada yang 25 jam satu hari. Artinya kita sudah punya batasan waktu selama 1 jam, itu adalah 24 jam. Nah, di sini kita perlu mengefisiensikan tata letak. Kita perlu meletakkan mesin by mesin itu untuk dalam aspek waktu, biaya, jarak, dan lain sebagainya. Nah, karakteristik yang kedua adalah ergonomi dan keselamatan kerja, otomasi dan teknologi, fleksibilitas, adaptabilitas, dan lingkungan yang bersih serta tertata. Nanti kita akan belajar konsep 5S. Ada yang pernah dengar 5S? Seri, Seiso, Seiton, Seisuke, Seiketsu tadi sudah, Seiso ya. Atau 5R ini di bahasa Indonesia kan menjadi ya 5. Oke, bagus. Nah, tujuan efisiensi tata letak bisa teman-teman baca di depan. Jadi salah satu faktor penting dalam perancangan tempat kerja, tata letak yang baik dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan aman bagi pekerja. Oke, sekarang kita masuk ke definisi dari tata letak. Plan layout is the physical arrangement. Jadi yang di arrange itu adalah fisiknya. Of equipment and facilities. Jadi equipment mesin by mesin itu di range, diatur susunannya. The grouping of equipment and operation in factory for the greatest degree of efficiency. Jadi tujuan utamanya tetap adalah efisiensi. Kalian punya usaha fotokopi misalnya ya. Misal di fotokopi itu ada 50 printer, bagaimana urutan printer itu disusun? Atau kalian punya usaha pembuatan mebel, di situ ada stasiun kerja gergaji, ada stasiun kerja finishing, ada stasiun kerja pengecetan, ada stasiun kerja assembly dan lain sebagainya. Itu disusun pasti ada tujuannya. Tujuan utama penyusunan tadi adalah degree of efficiency. Nah, tujuan dari kita merancang fasilitas itu pertama ada minimize backtracking. Ada yang tahu backtracking? Misal kita stasiun kerja mebel ya. Misal ada stasiun kerja gergaji, cat, assembly, furnace misalnya ya. Sampai terakhir packaging misalnya. Backtracking itu terjadi ketika sudah melalui gergaji, sudah melalui pengecetan, assembly, furnace, sampai akhirnya di packaging, di sini dilakukan QC misalnya. Oh ternyata ada part tertentu yang perlu diperhalus misalnya. Jadi harus balik lagi ke stasiun kerja gergaji. Itu disebut backtracking. Dan kita harus meminimasi itu. Kenapa? Otomatis ini mundur nggak? Mundur. Masih ingat 8 jenis waste ya? Kita menyingkat dengan istilah downtime ya. Di sini ada waiting, ada motion. Ketika kita melakukan backtracking, otomatis akan ada motion yang baru. Yang tadinya sudah tidak perlu dilalui, harusnya sudah sampai ke tangan konsumen, mau tidak mau balik ke stasiun kerja gergaji. Itu disebut backtracking. Itu harus kita minimasi. Bahkan kalau bisa kita eliminasi. Ingat, pemborosan itu kata kuncinya 2. Jika tidak bisa dieliminasi, maka wajib diminimasi. Yang kedua ada minimize work delay, jelas. Kita misal kalian teman-teman usaha tadi fotokopi, misal satu printer punya printer ya, kapasitas ngeprintnya 1000 eksemplar misalnya. Terus alurnya setelah dicetak harus di scan misalnya. Mesin scan itu misalnya mampu memproses itu 500 lembar. Jadi ketika sudah selesai di print, dicetak, satu scanner hanya mampu memproses 500 lembar. Artinya ada 500 lembar yang tidak diproses, menunggu masuknya ke scanner. Nah, di sini kita bisa tahu kita butuh berapa scanner agar tidak terjadi delay. Butuh berapa scanner? Kita perlu scanner satu lagi di sini. Biar output nanti keluar menjadi 1000. Jelas ya? Lalu ada provide convenience facility maintenance, jelas ini mempermudah ya, membuat nyaman ketika terjadi maintenance dalam fasilitas. Dan terakhir ada space and labor and be utilized well.
Itu adalah 4 purpose atau tujuan kenapa kita harus melakukan desain tata letak. Hari ini kita akan mempelajari jenis tata letak berdasarkan volumenya. Kita mengenal ada product layout, proses layout, fixed layout, dan group of teknologi. Jadi kita saat ini sebenarnya akan ada banyak sekali pengelompokan tata letak. Cuman karena masih terlalu jauh, nanti akan ada mata kuliah sendiri. Hari ini kita akan bahas berdasarkan volumenya saja. Jadi ada product layout, proses layout, fixed layout, dan group of teknologi. Yang pertama ada product layout. The principal arrangement is mesin by mesin. Kita meletakkan mesin setelah mesin. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya misal stasiun kerjanya seperti ini. Ada yang tahu lighting apa? Mesin bubur. Light adalah bahasa Inggris dari mesin bubur. Misal kita punya stasiun kerja seperti ini. Ini kalau produk layout ya. Mesin after mesin. Jadi peletakannya mesin after mesin. Bayangkan jika salah satu mesin trouble, misal mesin drilling trouble, apa yang terjadi? Bisa jalan produksinya? Karena mau masuk milling dia butuh output dari mesin drilling. Artinya dari sini input masuk, diproses di sini berupa output work in process masuk sebagai input di mesin drilling. Dari sini ketika dia trouble, maka tidak akan ada input ke mesin drilling. Dari situ di produk layout kita bisa tahu kekurangannya. Apa kekurangannya? Kira-kira ada yang tahu? Kekurangannya adalah kita ketergantungan dengan mesin yang sebelumnya. Salah satu mesin trouble, maka proses produksi tidak akan jalan. Itu salah satu kekurangan dari produk layout. Jelas ya? Berbeda dengan temannya nanti. Jadi ini ya, ini juga bisa jadi contoh. Misal stasiun kerja 3 atau stasiun kerja 2 bermasalah, maka dia tidak bisa masuk ke stasiun kerja 3. Jadi bergantung dengan mesin sebelumnya. Karena masing-masing mesin kita punya hanya satu, tidak ada duplikasi. Di situ juga kalian bisa melihat kelebihan dari produk layout. Apa kelebihannya? Kita tidak butuh mesin yang banyak. Artinya tidak butuh ruangan yang besar, tidak butuh uang yang banyak. Biaya maintenance juga tidak setinggi ketika kita punya lebih dari satu mesin. Itu untuk produk layout. Lawan dari produk, jadi ini ya kelebihannya ya, can facilitate material flow, don't need big inventory, doesn't require skilled worker, karena masing-masing pekerja hanya menangani satu jenis mesin. Jadi tidak butuh yang dia multitasking. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses layout. Lawan dari produk layout adalah proses layout. Jadi kalau tadi kita meletakkan mesin after mesin, kalau di proses layout kita meletakkan mesin sesuai fungsinya. Jadi kita bikin kamar by kamar di sini ya. Contohnya seperti ini. Teman-teman perhatikan. Teman-teman perhatikan produk A. Produk A ini masuk ke sistem manufaktur, lantai manufakturnya, lalu diproses di mesin bubut. Dari mesin bubut masuk ke mesin las masuk mesin bor, lalu dia perakitan akhir dan selesai. Kalian lihat ada berapa kamar? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Bayangkan ketika di kamar 1 mesin bubutnya salah satu rusak, mengganggu aktivitas produksi? Mengganggu? Yakin mengganggu. Kita punya berapa mesin bubut? Ada 6 teman-teman. Salah satu rusak, masih ada mesin bubut yang lain. Berbeda dengan produk layout tadi. Salah satu mesin rusak, proses produksi tidak akan jalan. Dari sini teman-teman bisa tahu kekurangannya apa. Apa kira-kira kekurangannya? Mahal, ada duplikasi mesin. Apalagi butuh space. Betul? Ruangan yang sangat besar untuk menampung masing-masing mesin. Tapi kelebihannya dia tidak dependent. Ketika salah satu mesin trouble, dia masih punya mesin cadangan. Itu proses layout, tapi mahal. Jelas ya? Sudah bisa membedakan produk dan proses layout ya? Kalau produk layout dia mesin after mesin, di proses layout penempatan mesin berdasarkan fungsinya. Nah ini ya kelebihannya, better utilization of available equipment. Tadi ya tidak dependent, jadi dia lebih better. Worker are dealing only what type of machine. Worker in one section are not affected by the operation. Jadi ketika salah satu mesin trouble atau salah satu proses produksi mesinnya trouble, maka dia tetap bisa berjalan. Cuman
kekurangannya dia butuh. Nah, ada difficulty of balancing working. Tadi printer tadi kita punya satu printer menghasilkan 1000 lembar. Setelah print harus di scan. Kapasitas scan hanya 500 lembar. Ada 500 yang delay. Sulit menyeimbangkan ini 1000 dengan 500. Solusinya bagaimana? Kita beli 2 printer biar seimbang, balance. Jelas ya? There are several material transfer for the same amount of production. The process layout need more space. Butuh ruangan yang besar. Product layout, proses layout. Yang ketiga, ada fixed layout. Ciri khas dari fixed layout adalah barangnya sangat besar. Material or main product component will remain in their position. Jadi hanya untuk produk-produk yang skalanya besar. Contohnya ada kapal selam, pesawat terbang, ya, kapal laut. Nggak mungkin kita gotong kapal selam masuk ke kamar pengelasan. Nggak mungkin juga kita bawa ke kamar bubut dan lain sebagainya. Yang mendekat adalah mesinnya. Kalau tadi material atau produknya yang jalan-jalan, kalau sekarang malah mesinnya yang jalan-jalan. Karena main produknya sangat besar. Dari sini sudah kelihatan kekurangannya apa? Butuh space. Contoh pembuatan pesawat ini ya, dia ada halnya yang sangat besar. Mesin itu yang akan mendekat ke produk utamanya. While production facilities such as machine, people, and the other small component will move to the location. Kalau tadi produknya yang masuk ke kamar, sekarang mesinnya yang diam di tempat, mesinnya yang jalan-jalan. Jelas ya? Nah, ini adalah contoh analogi ya. Tahu ya ini film apa ya? Cars ya, film Cars ya. Nah, ini contoh analogi dari fixed layout. Si Luigi ya, Luigi yang akan muter, mesinnya yang akan muter. Lightning McQueen-nya dia akan stay di tempat, bukan Lightning McQueen yang ikut mengikuti si Luigi-nya. Jelas ya? Ya, kok teman-teman perhatikan ya. Yang muter adalah mesinnya. Ini adalah ilustrasi dari fixed layout. Jelas? Ada yang mau ditanya sama sini? Silakan. Berarti kalau fixed layout itu kan kita belajar ada make to stock, make to order, sama engineering to order. Artinya apakah bisa saya simpulkan bahwa ITO atau engineering to order itu fixed layout, kemudian MTS dan make to stock dan make to order itu sisanya tadi Pak? Oke, pertanyaannya bagus. Biasanya untuk proses layout itu hanya untuk perusahaan-perusahaan yang dia mass production ya, skalanya sangat besar. Sedangkan kalau dia fixed layout itu untuk project engineering. Jadi durasi pengerjaannya sangat lama, repetisinya sangat kecil. Berbeda dengan mass production kan dia tidak variatif ya, sangat banyak proses produksinya. Kalau di fixed layout dia untuk project engineering. Jadi satu project itu bisa makan waktu yang panjang. Makanya biasanya untuk skala produk-produk yang skalanya besar. Begitu. Saya harap bisa menjawab ya Pak Mas Suryo ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Oke, jadi dari sini kita sudah bisa melihat ada 3 jenis produk tiga jenis layout berdasarkan volume produk yang dihasilkan. Lantas yang terbaik yang mana kira-kira? Ada yang tahu? Di tipe yang keempat kita mengenal ada namanya group of teknologi, gabungan antara produk dan proses layout. Jadi di produk layout mesin after mesin, salah satu mesin trouble maka proses produksi tidak akan jalan. Di proses layout tidak terpengaruh dengan trouble mesin, tapi butuh ruangan yang sangat besar dan duplikasi alat yang sangat banyak. Kira kita ambil namanya group of teknologi. Contoh seperti ini teman-teman. Misal ini ya, storage yang pertama ya. Proses yang di atas itu ada mesin bubut, mesin milling, drilling, lalu assembly. Dari assembly baru dia warehouse produk jadi. Bayangkan ketika salah satu mesin, misal mesin bubutnya rusak, masih bisa jalan prosesnya? Kira-kira? LED-nya rusak, nggak bisa jalan? Yakin? Di tetangga ada nggak? Ada. Kita punya LED lagi nih. Jadi startnya tadinya dari sana, kita bisa berangkat dari sini baru ke milling, drilling dan seterusnya. Cuman duplikasinya tidak sebanyak yang proses layout. Tadi kita butuh 6 mesin bubut. Di sini cuma butuh duplikasi 2 LED-nya ya. Jelas ini adalah gabungan antara
proses layout dan produk layout. Jadi kelebihan dari proses layout, kelebihan dari produk layout itu diambil oleh group of teknologi. Begitupun kekurangannya dari masing-masing jenis tadi. Pak, izin tanya kita. Ya silakan. Misal hasil drillnya rusak, masih bisa jalan nggak prosesnya? Masih Pak. Kita punya mesin drill yang di atas. Tidak apa-apa. Jelas ya? Jadi tetap ada duplikasi tapi tidak sebanyak yang proses layout. Oke. Jadi udah ini ya, sudah saya rangkum di sini teman-teman ya, nanti silahkan dibaca perbedaan dari produk, proses maupun group of teknologi. Kalau fixed layout sudah paling jelas perbedaannya tadi ya. Ciri khasnya adalah produknya size-nya sangat besar. Tadi prinsipnya ada minimasi waktu dan jarak tempuh, optimalisasi ruang kerja, keteraturan dan kejelasan, fleksibilitas tata letak serta keselamatan dan ergonomi. Ini prinsip yang awal tadi ya. Nah, di sini ada prinsip yang ketiga yaitu keteraturan dan kejelasan. Kita akan belajar metode namanya 5S. 5S adalah metode manajemen tempat kerja yang berasal dari Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi. Jadi ada 5S itu ada Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke, atau di bahasa Indonesia kan menjadi 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin. Seiri, ringkas, berarti memilah dan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan di tempat kerja. Artinya kita kelompokkan mana yang masih terpakai, mana yang sudah tidak terpakai. Yang kedua, ada Seiton, bukan Shaiton ya, Seiton. Berarti menata barang-barang yang sudah dipilih agar mudah diakses. Ini biasanya orang tua kita, kalau kita habis pakai obeng, taruh lagi ke tempatnya. Itu prinsip dari Seiton. Yang kedua, ada Seiso atau resi. Bahasa Jawa resi itu adalah bersih ya. Berarti membersihkan tempat kerja secara rutin. Jadi ini bentuk manajemen dari teknik industri, salah satunya 5S nih teman-teman. Sangat kualitatif. Lalu ada Seiketsu, rawat, ini sudah masuk ke budaya. Jadi menetapkan standar dan aturan untuk menjaga kebersihan dan keteraturan. Misal teman-teman sudah menetapkan dalam 1 minggu akan bersih-bersih kos di hari Selasa dan Jumat. Itu kalian menetapkan, itu sudah melakukan namanya Seiketsu. Dan terakhir itu Shitsuke, berarti mempertahankan kebiasaan baik dalam menjalankan 5S. Nah, yang 4 dan 5 itu sudah masuk aspek budaya. Seiketsu dan Shitsuke sudah masuk aspek budaya. Sampai sini ada yang bertanya, teman-teman? Silakan. Pak, apakah layout yang tadi sebelumnya udah dikasih tahu itu hanya bisa diproduksi aja buat produk itu? Apa nggak bisa dibuat jasa kayak di bank? Bisa. Biasanya kalau di bank itu kan tellernya ada banyak, CS cuma ada satu. Jadi itu masuk yang grup atau masuk yang mana? Wah, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kita bisa menganalogikan kalau jasa itu kan memang tidak ada produk real yang dihasilkan gitu ya. Dia hanya menghasilkan sebuah pengalaman namanya. Jadi ketika kalian masuk ke sebuah usaha jasa, yang output dari sana adalah pengalaman. Contohnya naik ojek online, pengalaman di perjalanan, itu yang prosesnya di situ. Outputnya nanti kalian sampai ke tujuan. Nah, tata layout ini penting untuk jasa juga, terutama misal contohnya di supermarket atau bank. Kita bisa tahu di mana kita akan meletakkan teller misalnya. Berapa banyak? Nah, kalau berapa banyak mungkin nanti aspek mata kuliah yang lain ya, yang kita nanti ada namanya penentuan jumlah tenaga kerja, itu masuknya ke mata kuliah ergonomi nanti. Jadi butuh berapa teller, butuh berapa customer service, itu di mata kuliah lain. Cuman kita perlu pelajari teller misalnya, di mana kita taruh. Dari situ kita dari mana caranya kita bisa meletakkan teller itu di mana? Kita perlu melihat alur dari proses jasanya. Makanya apakah dia ideal cocok ditempatkan di secara mesin after mesin? Kita bisa menganalogikan teller itu sebagai mesin ya. Manusia-manusia tadi sebagai mesin. Kita bisa meletakkan teller satu, misal proses mau bikin rekening baru. Kita harus customer service dulu misal. Dari satpam dulu, oke satpam. Lapor mau bikin rekening baru. Dari situ diarahkan ke customer service. Customer service nanti mengisi form dan lain sebagainya, diarahkan ke TM biasanya untuk mengaktifkan PIN ATM ya, atau ke teller saya nggak tahu. Dari situ mungkin langsung ke teller dan lain sebagainya. Jadi kita bisa meletakkan posisi tadi based on mesin after mesin, tergantung dari banyaknya nasabah. Karena kalau dia sangat banyak, kita membutuhkan space yang sangat luas.
Nah, makanya produk layout ini paling ideal karena dia tidak memakan space yang sangat luas. Dibuat mesin after mesin, stasiun kerja after stasiun kerja. Jelas ya? Ada lagi yang mau ditanya? Cukup? Kalau cukup, mungkin perkuliahan kita sampai di sini. Minggu depan kita akan bahas terkait perhitungan dari tata layout ya. Nanti ada 2 metode. Yang pertama ada rectilinear dan kedua ada Euclidean. Jadi nanti ada aspek fungsi tujuan dan lain sebagainya juga. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Udah ya? Cukup kan? Mungkin ada. Alhamdulillah. Udah. Kan manfaatnya beres. Biasa. Kurang kerjaan begini-begini. Emang kamu udah sampai ke soal-soal untuk ngerjainnya Mas? Udah. PTI. PTI, kamu PTI kelas saya nih? Iya. Saya ajarin kan? Rectilinear. 25-3 menit kan? Punya aku. Cukup banget. Yang penting ada. Aku tadi bimbingan, katanya nanti bimbingan kalau udah final aja. Terus kenapa kamu harus? Karena kita belum dibalas, Sobat. Enggak, dia minta video ngajar